Halo, perkenalkan, nama saya Grace Cynthia dengan NIM 20051204108. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah presentasi berjudul Desain Perencanaan Program Magang Data Analis di PT Jawa Pos Media Televisi atau JTV. Pertama-tama saya akan menjelaskan input daripada setiap proyek yang saya kerjakan selama magang sebagai data analis di JTV. Pertama, ada data Nielsen program TV JTV. Lalu kedua, ada data pendaftar JTV Community. Yang ketiga, ada data live streaming YouTube JTV. Dan yang keempat, ada data survei dan asesmen di aplikasi Gawe Data. Jadi untuk yang pertama, data Nielsen program TV JTV. Data ini diperoleh dari bagian produksi TV JTV, di mana setiap data Nielsen yang dikirim setiap bulannya berisikan berbagai macam data Nielsen yang berasal dari berbagai program yang tayang dalam satu bulan. Data tersebut berisikan data share, data TV record, data TV rating, lalu data profiling kepemirsaan berdasarkan umur, gender, tingkat sosial ekonomi, dan juga pekerjaan. Yang kedua, data pendaftar JTV Community. Jadi JTV Community sendiri ini adalah sebuah komunitas yang dibuat oleh JTV untuk warga Jawa Timur sehingga bisa saling berkomunikasi, saling menjalin relasi, saling berbagi informasi mengenai hal yang penting seperti berita terbaru, ada juga informasi magang, dan lain sebagainya. Data pendaftar JTV Community saya peroleh dari respons Google Form yang telah dibuat sebelumnya oleh tim divisi media sosial kepada para calon pendaftar JTV Community yang berisikan beberapa hal seperti asal pendaftar, lalu tahu informasi pendaftaran JTV Community ini dari mana, lalu juga apa alasan dan motivasi dari calon pendaftar ini untuk bergabung ke JTV Community, dan juga subgrup apa yang diminati di JTV Community yang ingin mereka masuki. Lalu yang ketiga ada data live streaming YouTube JTV. Data live streaming YouTube JTV ini dibuat oleh rekan satu tim magang di divisi media sosial, di mana data yang mereka ambil menjadi data sekunder bagi saya, dan data ini didapat dari setiap pencatatan data jumlah penonton untuk berbagai acara yang live streamingnya tayang di YouTube JTV. Jadi setiap kali ada penayangan suatu acara itu dicatat, dan data-data tersebut setelah dikumpulkan selama 1 bulan diberikan kepada saya untuk saya olah dan rapikan secara mandiri dan lebih lanjut. Lalu ditampilkan visualisasi datanya. Yang terakhir ada data survei dan asesmen aplikasi Gawe Data, di mana survei dan asesmen ini saya buat berdasarkan panduan yang ada dibuat oleh tim pengembang aplikasi Gawe Data dan juga tim surveyor aplikasi Gawe Data untuk menguji penggunaan aplikasi Gawe Data sehingga tim pengembang bisa mengetahui apa-apa saja kekurangan dari aplikasi ini dan apa saja yang perlu di-upgrade ke depannya, karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan dan perlu bantuan tim surveyor, yaitu kami sendiri dari tim data analis, untuk membantu membuat survei dan asesmen secara berkala. Berikutnya proses yang terjadi dengan data-data yang sebelumnya sudah saya sebutkan sebagai input tadi, yaitu yang pertama menganalisis data Nielsen program TV JTV. Analisis ini berjalan untuk beberapa aspek seperti share record, lalu TV rating record atau TVR, lalu juga untuk profiling kepemirsaan dari sisi umur, dari sisi pekerjaan, gender, dan juga tingkat sosial ekonomi, di mana nanti setelah data-data itu diproses dan dibersihkan akan dianalisis oleh alat
analisis data bernama Looker Studio dan diatur metriknya di sana dan akhirnya ditampilkan menjadi suatu visualisasi data. Lalu yang kedua ada analisis data pendaftar JTV Community. Yang ketiga ada pengembangan fitur pada aplikasi Gawe Data. Yang keempat ada analisis data live streaming YouTube JTV. Untuk proses 1, 2, dan 4 ini semua prosesnya sama, terjadi di alat analisis data bernama Looker Studio milik Google, di mana nanti data yang sudah diproses dan dirapikan dan dilakukan data cleaning dimasukkan sebagai inputan ke dalam Looker Studio, lalu diproses di sana, diproses oleh alat Looker Studio, diatur metriknya, lalu bisa ditampilkan visualisasi datanya. Untuk proses yang ketiga, pengembangan fitur pada aplikasi Gawe Data. Di sini setelah pembuatan survei tadi berlangsung, lalu kami memberikan saran-saran kepada tim pengembang aplikasi untuk proses pengembangan fitur pada aplikasi Gawe Data, di mana pengembangannya juga berlangsung secara berkala. Lalu apa saja output dari setiap proses yang telah terjadi sebelumnya? Yang pertama, outputnya tentunya adalah dashboard performa program TV JTV. Yang kedua, ada dashboard pendaftar JTV Community. Yang ketiga, ada dashboard live streaming YouTube JTV. Yang keempat, ada survei dan asesmen Gawe Data, serta saran-saran dari tim surveyor Gawe Data, yaitu tim data analis intern di JTV ini, untuk perbaikan fitur aplikasi Gawe Data. Jadi untuk poin 1, 2, 3 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di proses analisis tadi, bahwa prosesnya yang terjadi adalah sama sehingga outputnya juga sama, bentukan dashboardnya sama. Dilakukan di Looker Studio, lalu setelah melalui proses oleh alat, Looker juga bisa melakukan visualisasi data, di mana data-data di poin 1, 2, 3 ditampilkan sesuai dengan proyeknya masing-masing. Jadi yang poin 1 menampilkan performa program TV JTV berdasarkan share record, TVR record, profiling kepemirsaan. Yang kedua, dashboard pendaftar JTV Community menampilkan grafik daripada asal pendaftar JTV Community, tahu informasi tentang JTV Community dari mana, apa alasan dan motivasi bergabung ke JTV Community, lalu juga subgroup apa yang diminati untuk bergabung di JTV Community. Yang ketiga, dashboard live streaming YouTube JTV ini menampilkan grafik naik turunnya dari setiap penayangan suatu acara secara live streaming di YouTube di setiap bulannya, untuk mengetahui performa dari penayangan live streaming itu sendiri, apakah efektif atau tidak. Lalu yang keempat, ada survei dan asesmen Gawe Data. Jadi setelah melalui proses pembuatan survei tadi, dihasilkanlah survei dan asesmen Gawe Data yang akhirnya akan saya laporkan kepada tim surveyor Gawe Data untuk dicek dan diuji lebih lanjut. Setelah itu, saya juga menuliskan saran-saran untuk perbaikan fitur aplikasi Gawe Data pada Google Docs yang telah disediakan oleh pimpinan tim surveyor Gawe Data. Berikutnya saya akan memberikan dokumentasi dari pelaksanaan proyek magang. Berikut ini saya tampilkan contoh dashboard JTV Community tahun 2023 untuk periode Agustus hingga November 2023. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita baca. Pertama ada record count. Record count ini adalah jumlah keseluruhan pendaftar hingga bulan November 2023 dan dimulai dari bulan Agustus 2023. Jumlahnya 267 diperoleh dari data yang sudah diproses dan dibersihkan sebelumnya, diekspor dalam bentuk format .csv, lalu dimasukkan ke dalam data source, dan dipilih bentuk chartnya apa, sehingga dihasilkan record count sebanyak 267 dengan tampilan seperti ini. Lalu di sini ada toggle yang bisa di drop down. Di sini fungsinya adalah untuk selected range, di mana audiens yang ingin melihat dashboard ini bisa mengatur
keseluruhan data ini mau dilihat olehnya mulai dari tanggal berapa di bulan apa hingga tanggal berapa di bulan apa. Ketika sudah diatur, nanti data ini semua ke bawah akan hadir sesuai dengan range waktu tanggal yang sudah dibuat oleh audiens. Tentunya hal tersebut hanya bisa dilakukan di Looker, tidak bisa dilakukan ketika keseluruhan data ini diekspor ke dalam format PDF. Lalu berikutnya ada grafik mengenai asal pendaftar JTV Community ditampilkan dalam bentuk diagram batang dengan setiap daerahnya memiliki jumlah pendaftar sekian. Lalu berikutnya ada grafik mengenai pendaftar JTV ini mengetahui tentang JTV Community dari mana, ada pilihan dari berbagai media sosial, ada teman, dan lain sebagainya. Lalu ada alasan bergabung di JTV Community, di sini juga dimasukkan datanya dengan cara yang sama. Jadi data ini dimasukkan melalui properties nanti masukkan ke data source ini dimasukkan dengan program dengan file-file Excel atau spreadsheet yang sudah diekspor dalam bentuk CSV, lalu diatur dimensi diagramnya, lalu diatur metrik diagramnya, dan tampilnya seperti ini berikut dengan persentase di setiap bagian diagramnya. Lalu berikutnya yang terakhir ada subgroup JTV Community yang diminati. Di sini tampil dalam bentuk diagram batang, menampilkan jumlah pendaftar dari setiap subgroup yang diminati oleh para pendaftar. Seperti magang, kunjungan karir, seni kreatif, dan lain sebagainya. Itu untuk dashboard JTV Community. Berikutnya saya akan menampilkan contoh dashboard performa kepemeriksaan program JTV untuk periode November 2023, di mana programnya kali ini adalah program solusi bisnis tayang setiap hari Senin sampai Minggu jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat untuk periode November 2023. Di sini visualisasi data ditampilkan untuk share record, TVR record, dan juga profiling pemirsa berdasarkan gender, umur, tingkat ekonomi, dan pekerjaan. Di mana, kenapa share record dan TVR record ini ditampilkan? Share-nya memenuhi syarat, di mana syarat yang diberikan oleh bagian produksi TV JTV adalah share harus lebih dari atau sama dengan 1, dan TV record harus lebih dari sama dengan 0,05. Dan karena data yang sudah diolah dan dirapikan di dalam proses sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bagian produksi TV JTV, maka saya tampilkan di sini di dalam dashboard performa program produksi bisnis. Dapat dilihat share recordnya seperti ini, lalu TV recordnya seperti ini, lalu profiling pemirsanya seperti ini dalam bentuk diagram berikut dengan persentasenya masing-masing. Cara memasukkan datanya sama seperti sebelumnya, di mana di sini kita perlu mengklik bagian properties. Lalu ketika bagian properties sudah diklik, kita bisa memilih tipe chart seperti apa yang ingin dipakai. Di sini saya menggunakan tipe chart combo. Lalu setupnya bisa diatur juga di sini, di mana data setnya bisa dimasukkan di bagian data source. Lalu dimensi daripada diagramnya bisa diatur di dimension, lalu metrik daripada diagramnya diatur di sini juga. Sortingnya juga bisa diatur berdasarkan tanggal. Untuk style daripada diagramnya bisa diatur juga untuk warna, garis, tulisan, dan lain sebagainya itu bisa diatur di sini, di bagian style. Seperti itu untuk contoh dashboard performa kepemeriksaan program JTV periode November 2023. Berikutnya, saya akan menyampaikan contoh data rekap live streaming YouTube JTV untuk bulan Juli 2023 untuk program Stasiun Dangdut. Di mana di sini ada informasi mengenai jumlah penonton. Bahwasanya untuk periode Juli 2023 selama keseluruhan bulan, ketika di total jumlah penontonnya adalah sebanyak 3.851 orang atau 3.851 kali ditonton, di mana data yang sudah saya olah dan proses sebelumnya itu dimasukkan ke dalam data source ini. Jadi dijadikan dataset, kemudian diatur metriknya di dalam Looker Studio, lalu juga diatur dalam bentuk stylenya. Jadi bisa mengatur warna kotaknya, warna tulisannya, dan lain sebagainya. Dan ketika sudah dianalisis oleh alat analisa Looker Studio ini akan dihasilkan bentuk tulisan seperti ini. Lalu di sini ada juga sama seperti dashboard JTV Community yang sebelumnya, di sini ada toggle untuk bisa di drop down.
memberitahukan selected range, jadi audiens bisa melihat perkembangan data ini dari tanggal dan bulan sekian hingga tanggal dan bulan sekian. Di sini ditampilkan rekap live streaming acara Stasiun Dangdut selama bulan Juli 2023, di mana terjadi agak fluktuatif, ada meningkat dan turun sedikit dan meningkat lagi dan turun, jadi tidak selamanya naik. Dan ini perkembangannya cukup baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai survei di Gawe Data. Jadi sebelum mulai ke pembuatan survei, di sini ada panduan tim survei Gawe Data yang dibuat oleh pimpinan tim pengembang aplikasi Gawe Data atau Direktur JTV sendiri, Ibu Rina Prabawati, di mana beliau mengarahkan tim survei untuk membuat survei harian, survei mingguan, survei bulanan, dan asesmen mingguan. Di mana pembagian tugasnya seperti ini. Dan setelah survei-survei itu dibuat, beliau meminta tim survei untuk menuliskan catatan pada bagian yang ini. Pada section ini dituliskan catatan untuk dashboard dan aplikasi, yang pada akhirnya nanti ditulis di WA Group. Di sini saya menuliskan tidak adanya pilihan jawaban multiple choice grid dan tidak ada pilihan jawaban kalender untuk si jawaban dalam format day, month, year. Jadi di sini saya memberikan tulisan mengenai kekurangan apa yang ada di aplikasi Gawe Data bagian assessment. Dan di sini adalah beberapa assessment dan survei yang sudah saya buat. Ini ada survei umum, harian, dan assessment. Ini contohnya ada beberapa survei seperti assessment kebudayaan dan lain sebagainya. Ada juga survei harian, ada juga survei umum. Di sini saya akan buka salah satu, contohnya assessment korupsi 2. Assessment korupsi 2 ini saya publish tanggal 21 Oktober. Pertanyaannya kira-kira seperti ini, mengikuti arahan yang ada di panduan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ini contoh surveinya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang dokumentasi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan manfaat magang di JTV. Yang pertama-tama, meningkatkan kemampuan komunikasi, di mana yang saya rasakan sekarang adalah terjadi peningkatan kemampuan komunikasi baik secara verbal maupun tertulis. Di mana secara verbal saya belajar untuk melakukan presentasi secara lancar, untuk berkomunikasi dengan rekan tim magang di media sosial JTV ini secara lebih lugas, secara lebih terbuka, juga dalam hal komunikasi dari diri saya sendiri kepada pimpinan divisi media sosial JTV, kepada Bapak Iwan, saya juga belajar untuk terus bersinergi untuk menyamakan persepsi dan berbagai hal di baliknya. Dan juga saya belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim surveyor dan tim pengembang aplikasi Gawe Data, di mana ketika ada hal yang perlu diklarifikasi bisa langsung disampaikan dan tidak menunggu waktu yang lama. Seperti itu. Untuk komunikasi saya juga belajar bukan hanya bisa menyampaikan komunikasi dengan baik, tapi saya belajar untuk berkomunikasi secara profesional, menggunakan bahasa yang baik, dan bersikap ramah serta profesional ketika sedang ada di tempat kerja. Lalu komunikasi secara tertulis, saya banyak belajar untuk bagaimana cara mengirim email dengan baik, bagaimana cara berkomunikasi di dalam grup peserta magang dengan baik, di dalam chat pribadi saya dengan pimpinan dengan baik, di dalam grup pengembang aplikasi Gawe Data dan juga grup tim surveyor aplikasi Gawe Data dengan baik. Saya belajar untuk berkomunikasi secara nyaman dan profesional sehingga nyaman untuk dilihat oleh setiap pembacanya. Lalu berikutnya, meningkatkan keterampilan kerjasama dalam tim. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, karena komunikasi saya mengalami peningkatan, maka kerjasama ini juga semakin terbentuk. Kerjasama hadir karena komunikasi yang erat antara setiap individu. Oleh karena itu, di dalam tim divisi media sosial, di dalam tim magang divisi media sosial, di dalam tim
pengembang aplikasi Gawe Data, di dalam tim surveyor Gawe Data, di dalam tim magang data analis itu sendiri juga saya banyak belajar untuk bekerja sama dalam mengerjakan berbagai proyek, di mana saya sadari tidak semua hal bisa saya jalani sendiri, tidak semua hal bisa saya lakukan sendiri. Oleh karena itu saya perlu mengkomunikasikan buah pikiran saya kepada setiap orang untuk kemudian mereka bisa memberikan feedback kepada saya dan kita semua bisa menyelesaikan proyek-proyek yang ingin dikerjakan dengan baik secara bersama-sama dan terus bersinergi ke arah yang lebih baik. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis data, di mana saya rasakan sekarang bahwa kemampuan analisis data saya, khususnya secara profesional, khususnya di perusahaan, terkhususnya lagi di perusahaan televisi, mengalami suatu peningkatan baru, di mana menganalisis data-data pertelevisian adalah hal yang baru bagi saya, dan itu juga menambah wawasan dan informasi di dalam diri saya tentang bagaimana cara mempelajari progres data-data yang beredar di dunia pertelevisian. Saya juga banyak belajar untuk analisis data, bagaimana cara menggunakan aplikasi Looker Studio dengan lebih baik dan efektif, dan bagaimana penggunaan aplikasi tersebut berpengaruh banyak terhadap pengambilan keputusan, terhadap peningkatan wawasan, dan mempermudah juga pengertian daripada audiens terhadap data-data yang beredar di dunia pertelevisian. Lalu berikutnya yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kemampuan problem solving, di mana saya sadari dengan banyaknya data yang beredar di dunia pertelevisian, di dalam tim divisi media sosial, tentunya tidak bisa mudah dipahami jika tidak disusun dengan baik, jika tidak ditampilkan visualisasi datanya. Disitulah ketika ada masalah tentang data yang begitu banyak, saya dan rekan saya di tim magang data analis JTV hadir, kami memberikan problem solving terhadap problem-problem yang ada selama ini di JTV, dan kehadiran kami tentu membantu sekali untuk JTV bisa membuat data-datanya tampil secara lebih simpel, sehingga di dalam rapat-rapat yang terjadi setiap bulannya, setiap orang bisa lebih mudah dalam memahami perkembangan yang terjadi secara signifikan dalam setiap program ataupun hal-hal yang terjadi di JTV. Sekian penjelasan tentang desain program magang data analis di JTV. Kiranya penjelasan saya dapat menjelaskan segala hal yang saya kerjakan sebagai proyek magang data analis di JTV dan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses magang di JTV.